Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani Gereja Galang yang Abian Base pada hari ini. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini, bersama-sama kita akan mendasarinya dalam firman Tuhan. Untuk sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala hal dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan memberikan kami sehari lagi untuk menikmati hari-Mu. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh kasih, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendasari hidup kita dengan dua firman. Yang pertama terdapat dalam Esra 6 ayat 22 dan Lukas 10 ayat 20. Esra 6 ayat 22. Jika di puji dan janji Bapak Ibu akan tertulis di situ Esra 6 ayat 22, Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Saya akan mencoba membacakan ayat lengkapnya dari Esra 6 ayat 22. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yaitu Allah Israel. Bacaan yang kedua kita dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Hari ini firman Tuhan kami beri tema bersukacitalah. Bersukacita merupakan ungkapan atau respon kita, dapat berupa tindakan, sebuah keberadaan atau pengalaman terhadap sesuatu hal. Bersukacita adalah kebahagiaan yang mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau mengharapkan sesuatu yang baik dan itu terwujud gitu ya. Di dalam iman kita, dalam iman Kristen yang berikutnya, sukacita itu tidak berbicara hanya ketika berhasil, tetapi Tuhan mengajarkan bersukacitalah dalam segala hal. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6. Jadi apapun kondisi kita, yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita bersukacita. Dalam hidup kita seringkali kita bersukacita. Beberapa hal membuat kita sangat menjadikan alasan kita bersukacita, seperti misalnya bangun pagi hari ini kita menikmati hari yang cerah, tidak ada badai, tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak baik bangunnya. Yang berikutnya adalah kita memiliki keluarga yang baik, keluarga yang sangat perhatian, keluarga yang penuh kasih. Ada kesuksesan dalam hidup kita, itu akan membuat kita sangat bersukacita. Atau kita memenangkan sebuah kompetisi, sudah usaha yang kita lakukan dan setelah itu kita mendapatkan hasil, itu juga membuat kita bersukacita. Atau hari-hari ini mungkin ketika pandemi sedang berjalan, ketika kita sehat, itu adalah sukacita terbesar yang kita miliki di atas segala-galanya. Itu membuat kita hari-hari kita menjadi lebih menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal lain dalam sukacita itu adalah mungkin ketika kita dulu masih mau daftar-daftar sekolah gitu ya, kita sudah memasukkan berkas segala macam. Zaman-zamannya kita dulu, setiap pengumuman itu pasti akan ditempel di papan pengumuman. Itu membuat kita harus bangun pagi-pagi deg-degan gitu, melihat apakah nama kita terdaftar di sekolah itu apa tidak gitu ya. Atau hal-hal yang lebih mendalam lagi ketika kita melamar pekerjaan, kita sudah mengajukan segala hal, berkas segala macam, dan akan disampaikan, pengumuman akan disampaikan di papan pengumuman gitu. Hari-hari itu akan hari-hari menjadi hari yang menegangkan. Tapi ketika kita melihat di papan pengumuman kita, nama kita ada di situ,
dan tercantum di situ, itu merupakan sukacita yang sangat besar yang kita miliki. Saya yakin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana rasanya deg-degan menunggu hasil, dan ketika nama kita tercantum, sukacitanya itu sangat besar dan sangat membuat kita sangat senang gitu ya. Apapun penyebab sukacita, itu dalam suatu penelitian disebutkan sukacita itu seperti api gitu ya. Supaya semakin besar api yang kita punya, maka kita harus menambahkan banyak kayu, banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, sehingga api itu tidak pernah padam. Kenapa tidak boleh padam api sukacita kita gitu ya? Karena sukacita itu memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Saya coba mencari sebuah penelitian di bidang kesehatan, disebutkan di dalam sebuah jurnal dari University of Nebraska, Amerika Serikat, itu begini. Jika Anda bahagia dan puas sekarang, Anda kemungkinan besar akan lebih sehat di masa depan. Hal ini sama, Bapak Ibu, dengan apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Sering kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat gitu. Kalau Bapak Ibu baca Amsal 17 ayat 22, Bapak Ibu akan menemukan obat di segala macam obat itu adalah hati yang gembira atau bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini untuk mendasari dalam kita akan menjalani kehidupan ini, ada dua hal yang kita dapatkan dalam firman Tuhan. Yang pertama dari Esra 6 ayat 2, Tuhanlah yang membuat sukacita kita. Dan yang kedua, alasan kenapa kita harus bersukacita, dalam Lukas 10 ayat 20 disebutkan nama kita terdaftar di surga. Sama ketika kita setelah melakukan segala hal dan kita akan melihat pengumuman dan disebutkan nama kita ada di situ, itu akan membuat kita sangat bersukacita. Kedua hal inilah yang akan mendasari seluruh kehidupan kita pada hari ini. Tetaplah bersukacita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena sukacita itu adalah obat segala obat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kami atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami akan selalu bersukacita, karena nama kami terdaftar di kerajaan surga. Pimpin kami dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap berkarya dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.